Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Next. Dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Next. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Mulai dari saya. Next. Saya Gede Surya Pramana dengan NIM 2217051102. Next. Serta presentator kedua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akhaja Pratama dengan NIM 2217051264. Next. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa sub materi mulai dari pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik, tipe pengendalian manajemen, terus ada struktur pengendalian manajemen, yang keempat ada proses pengendalian manajemen, selanjutnya konsep pusat pertanggungjawaban, selanjutnya pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengukuran kinerja, dan yang terakhir implementasi pusat pertanggungjawaban. Next. Baik, untuk sub materi pertama akan saya jelaskan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah konsep yang menggambarkan proses pengelolaan dan pengendalian sumber daya publik dalam organisasi sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik digunakan untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik dapat mencapai tujuannya secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Sistem pengendalian manajemen sektor publik juga berkontribusi dalam mitigasi risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Fase perencanaan itu melibatkan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Fase organisasi meliputi pendefinisian struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Fase kontrol berkaitan dengan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja organisasi sektor publik. Nah, fase evaluasi itu melibatkan penilaian kinerja organisasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Penerapan sistem pengendalian manajemen sektor publik dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, sistem ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi sektor publik. Next. Baik, untuk sebab kedua mengenai tipe pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Terdapat beberapa tipe pengendalian manajemen yang dapat diterapkan oleh organisasi, yaitu yang pertama yaitu pengendalian feed-forward. Pengendalian feed-forward dilakukan sebelum proses atau kegiatan dimulai. Pengendalian ini dilakukan dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada karyawan atau pelaksana tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan hasil yang diharapkan. Tujuan dari pengendalian feed-forward adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pengendalian konkuren. Pengendalian konkuren dilakukan selama proses atau kegiatan sedang berlangsung. Pengendalian ini dilakukan dengan memantau pelaksanaan kegiatan secara langsung dan memberikan arahan atau koreksi jika diperlukan. Tujuan dari pengendalian konkuren adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Yang ketiga, ada pengendalian feedback. Pengendalian feedback dilakukan setelah proses atau kegiatan selesai dilakukan. Pengendalian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dan membandingkannya dengan rencana atau tujuan organisasi. Tujuan dari pengendalian feedback adalah untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau tidak, dan jika ada kegagalan, maka dapat dilakukan tindakan perbaikan. Yang keempat ada pengendalian non-finansial. Pengendalian non-finansial dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor non-keuangan dalam pengendalian manajemen seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, efektivitas karyawan, dan citra perusahaan. Tujuan dari pengendalian non-finansial adalah untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan yang berkualitas dan dapat dipercaya di mata publik. Yang terakhir ada pengendalian finansial. Pengendalian finansial dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor keuangan dalam mengendalikan manajemen seperti anggaran, pengeluaran, penerimaan, arus kas, dan laporan keuangan.
Tujuan dari pengendalian itu adalah untuk memastikan bahwa organisasi menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen adalah kerangka kerja atau sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Struktur ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan organisasi. Struktur pengendalian manajemen itu dapat dibagi menjadi 4 elemen penting, seperti yang telah tertera di slide. Yang pertama ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah dasar dari struktur pengendalian manajemen. Maksud dan tujuan organisasi harus jelas dan tepat agar seluruh anggota organisasi dapat memahami dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian-bagian dari suatu organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan pengendalian kegiatan organisasi. Nah, yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk mengambil keputusan dan mengendalikan aktivitas suatu organisasi. Sistem informasi yang baik akan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk kebutuhan manajemen. Nah, yang terakhir ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstandar memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kegiatan organisasi. Baik, next. Baik, untuk subbab materi keempat adalah proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu seperti yang telah tertera di layar, mulai dari penetapan standar kinerja. Penetapan standar kinerja itu dilakukan untuk menentukan ukuran kinerja yang diharapkan dari setiap kegiatan atau tugas yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pembandingan kinerja. Pembandingan kinerja dilakukan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan dan penyebab perbedaan tersebut. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja secara menyeluruh dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima ada koreksi kinerja. Koreksi kinerja itu dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang belum mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Terus yang keenam, terakhir ada umpan balik kinerja. Umpan balik atau yang dikenal dengan feedback dilakukan untuk memberikan informasi tentang kinerja organisasi dan memberikan arahan bagi pengambilan keputusan di masa depan. Proses pengendalian manajemen itu memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Dengan melakukan proses pengendalian manajemen yang baik, manajemen dapat mengontrol kegiatan organisasi secara sistematis dan struktur. Next. Baik, untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu konsep pusat pertanggungjawaban. Konsep pusat pertanggungjawaban dalam pengambilan manajemen sektor publik adalah suatu sistem pengendalian yang membagi organisasi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban atau unit bisnis yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Setiap pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya sendiri, namun tetap terkait dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Pusat pertanggungjawaban biasa ada 3 jenis. Yang pertama ada pusat pertanggungjawaban biaya atau bisa disebut cost center, yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol pengeluaran organisasi. Pusat ini dapat berupa bagian dari sesuatu departemen atau kegiatan organisasi tertentu. Yang kedua ada pusat pertanggungjawaban pendapatan atau bisa disebut dengan revenue center. Pusat ini merupakan
melakukan pertanggungjawaban pendapatan untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi, dan pusat ini dapat berupa unit bisnis atau produk yang menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada pusat pertanggungjawaban laba atau bisa disebut dengan profit center. Profit center atau pertanggungjawaban laba bertanggung jawab untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi organisasi. Pusat ini umumnya berupa unit bisnis yang mandiri dan dapat menghasilkan laba secara independen. Dalam konsep pusat pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik yang harus dicapai. Setiap pusat mempertanggungjawabkan juga memiliki anggaran dan laporan keuangan sendiri yang memungkinkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang terpisah. Penerapan konsep pusat pertanggungjawaban dalam pengendalian manajemen sektor publik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan program organisasi. Hal ini karena dengan membagi organisasi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban, manajemen dapat lebih mudah mengontrol dan memonitoring kinerja masing-masing unit dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, next. Materi yang keenam ada, mohon maaf, bisa dikembalikan ke next ke-6. Tidak. Baik, bisa di next. Baik, di sini ada materi ke-7 yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban. Implementasi pusat pertanggungjawaban adalah proses penerapan konsep pusat pertanggungjawaban dalam manajemen organisasi. Implementasi ini melibatkan identifikasi pusat tanggung jawab, menetapkan tujuan spesifik dan target kinerja untuk setiap pusat tanggung jawab, dan mengukur serta mengevaluasi kinerja pusat tanggung jawab. Adapun proses implementasi pusat pertanggungjawaban yang dimulai yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi dalam penggunaan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, menentukan struktur organisasi termasuk pusat pertanggungjawaban sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, ada tetapkan tujuan spesifik dan target kinerja untuk setiap pusat tanggung jawab. Yang keempat, ada mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, menetapkan anggaran yang tepat untuk setiap pusat bertanggung jawab. Yang keenam, secara teratur dan mengukur evaluasi kinerja setiap pusat pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan pusat pertanggungjawaban, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tersebut, seperti dukungan manajemen, komunikasi yang baik antar pusat pertanggungjawaban, dan penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk mendukung pengukuran kinerja. Mendirikan pusat pertanggungjawaban dapat memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi seperti yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam pengelolaan organisasi. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan organisasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Tadi kan sempat ada kesalahan sistem di PPT-nya. Mungkin teman-teman masih bertanya apa itu pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban itu adalah konsep pengendalian manajemen yang digunakan untuk memfasilitasi pengukuran kinerja organisasi. Nah, dalam konsep ini, organisasi itu dibagi menjadi beberapa unit bisnis atau pusat tanggung jawab
yang masing-masing itu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab tertentu. Setiap pusat tanggung jawab memiliki tujuan dan sasaran kinerja tertentu dan setiap kinerja diukur secara individual dan dikaitkan dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pusat pertanggungjawaban itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pusat biaya. Pusat biaya itu bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian pengeluaran organisasi. Nah, yang kedua ada pusat akuntabilitas, itu bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Dan yang ketiga itu ada profit center, itu bertanggung jawab untuk menghasilkan profit atau keuntungan bagi organisasi. Ukur kinerja di setiap tanggung jawab berdasarkan anggaran telah ditetapkan. Pusat akuntabilitas akan dinilai terhadap sejauh mana tujuan operasional dan anggaran telah tercapai. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan pencapaian masing-masing pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban itu memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama itu memfasilitasi penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua itu memfasilitasi identifikasi yang menjadi penyebab perbedaan anggaran dan kinerja aktual. Yang ketiga itu memotivasi setiap pusat tanggung jawab untuk mencapai tujuan operasionalnya. Namun, terdapat juga beberapa keterbatasan dalam menggunakan pusat pertanggungjawaban sebagai dasar pengukuran kinerja, seperti sulitnya menghitung interaksi antara satu pusat pertanggungjawaban dengan pusat pertanggungjawaban lainnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah konsep penting untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya publik dengan efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Sumber pengendalian manajemen terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen ini, organisasi sektor publik dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Dalam rangka mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan organisasi sektor publik, sistem pengendalian manajemen dapat membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi dari kelompok kami dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan jika memang ada pertanyaan atau penambahan untuk materi kami, bisa kita lakukan secara offline bersama dengan dosen. Baik, terima kasih.